Baik, para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan pada bagian part 2 sesi yang ke-11 hari ini. Kita masuk pada langkah-langkah di dalam proses pengujian hipotesis. Apa saja langkah-langkah yang harus kita lalui? Pertama, menetapkan hipotesis. Itu yang tadi yang sudah kita pahami, buatlah pernyataan dua hipotesis, yaitu dalam bentuk hipotesis H0, yaitu hipotesis yang menggambarkan tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh antara satu terhadap lainnya. Dan kemudian yang kedua, kita ajukan juga hipotesis statistik yang berhubungan dengan hipotesis alternatif, yaitu yang menggambarkan lawan dari hipotesis nol. Setelah kita ajukan hipotesis H0 dan HA, maka kita menentukan uji statistik yang cocok dengan data yang kita miliki. Nah, jenis uji statistik yang menjadi pilihan kita tentu sangat tergantung dalam tiga hal ini. Pertama, harus kita pahami betul jenis variabel yang akan kita analisis. Mana yang variabel bebas, mana yang variabel terikat. Kemudian kedua, jenis data yang kita miliki, apakah data yang kita ingin uji itu merupakan data yang dependen atau yang tergantung satu data dengan data lainnya, atau memang datanya masuk kategori data independen yang tidak ada hubungannya antara satu kelompok data dengan kelompok data lainnya. Nah, kemudian yang ketiga yang menjadi dasar kita di dalam penentuan uji statistik yaitu mengenai distribusi data. Apakah data yang kita miliki itu berdistribusi normal ataupun tidak? Karena normal tidaknya data ini akan mempengaruhi pilihan-pilihan kita di dalam uji statistik. Nah, kalau ini sudah kita tentukan, maka kita masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu menentukan batas atau tingkat kemaknaan di dalam uji hipotesis kita. Nah, di dalam bidang-bidang kesehatan, terutama di kesehatan masyarakat, karena penelitian-penelitian kesehatan masyarakat ini berkaitan dengan penelitian yang hampir mirip dengan penelitian-penelitian sosial, maka paling tinggi digunakan tingkat kesalahan itu atau tingkat kemaknaan uji menggunakan 5% dengan taraf kepercayaan sebesar 95%. Kemudian yang keempat, lakukan perhitungan uji statistik. Jadi sudah kita tetapkan tadi uji statistik apa yang cocok terhadap data yang kita miliki, maka kita lakukan perhitungan. Kalau kita ingin menguji perbedaan rata-rata, katakanlah kita ingin melihat atau menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok, maka nanti kita lakukan dengan uji T. Nah, uji T itu sendiri nanti ada dua, ada uji T yang independen, yang kedua kelompok yang kita bandingkan itu datanya tidak ada kaitan satu dengan lainnya. Kemudian ada data nantinya yang berkaitan, itu kita akan gunakan uji T dependen. Kemudian yang kelima, baru kita tarik keputusan uji statistik setelah kita lakukan uji statistik tadi menggunakan uji-uji hipotesis yang cocok. Setiap melakukan uji hipotesis, nanti kita akan menghasilkan dua kemungkinan keputusan yang akan kita ambil, yaitu apakah kita akan menolak hipotesis nol atau kita gagal menolak hipotesis nol. Ketika kita menolak hipotesis nol, maka nantinya kita akan menerima hipotesis alternatif. Tetapi keputusan data yang kita analisis itu menggambarkan kesimpulan nantinya gagal menolak hipotesis nol, maka mau tidak mau hipotesis nol yang kita ajukan itu akan kita terima. Nah, keputusan uji statistik di dalam analisis ini kita bisa menggunakan dua pendekatan. Bisa menggunakan pendekatan klasik, yaitu dengan membandingkan nilai Z hitung dibandingkan dengan Z tabel, atau nanti kalau kita menggunakan
distribusi T, kita akan membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Itu menggunakan pendekatan klasik. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan probabilistik, nanti kita menggunakan nilai probability, yaitu menggunakan nilai P-nya. Kita lihat sedikit secara lebih dalam apa yang kita sebut dengan pendekatan klasik, yaitu dengan cara membandingkan nilai perhitungan uji statistik dengan nilai pada tabel. Itu tadi, kalau kita menggunakan nilai Z nanti, maka Z hitung dibagi atau dibandingkan dengan nilai Z tabel. Kalau kita menggunakan nilai T, maka kita nantinya membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Nah, ketentuan yang harus kita pahami di dalam penggunaan pendekatan klasik, bila nilai uji statistik nantinya atau nilai T itu T hitungnya atau Z hitungnya lebih besar daripada nilai pada tabel, pada Z tabel ada pada T tabel, maka keputusannya H0 ditolak. Di H0 yang kita ajukan itu kita tolak. Nah, sebaliknya kalau nilai uji statistik yang kita dapatkan itu dibandingkan dengan nilai T tabel itu lebih kecil atau nilai hitungnya lebih kecil pada nilai tabel, T tabel atau Z tabel, maka keputusannya H0 gagal kita tolak. Dengan gagal menolak H0, artinya H0 itu kita terima sebagai sebuah kesimpulan di dalam penelitian kita. Ini yang menggunakan pendekatan klasik. Kalau menggunakan pendekatan probabilistik, maka kita akan menggunakan program pengolah data dan biasanya memunculkan nilai p-value-nya atau nilai probabilistiknya. Caranya dengan membandingkan nilai P yang kita peroleh dengan nilai alfanya atau taraf atau nilai kemaknaannya sebesar 5%. Ketentuan ujinya bagaimana? Jika nilai P yang kita peroleh itu lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka keputusan yang kita ambil, kita tolak H0. Dengan menolak H0, maka kita akan menerima HA. Nah, sebaliknya jika kita dapatkan nilai P itu lebih besar dari 0,05, maka keputusannya H0 gagal ditolak. Nah, gagal menolak H0 artinya kita menerima H0. Oke, saya kira itu yang pertama, pemahaman kita tentang langkah-langkah di dalam pengujian hipotesis. Yang kedua, jenis-jenis uji hipotesis. Pertama yang perlu kita pahami, untuk uji yang paling sederhana yaitu uji beda rata-rata untuk satu sampel. Nah, uji ini tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan rata-rata populasi dengan nilai rata-rata data sampel penelitian. Jadi untuk mengetahui perbedaan mean atau rata-rata populasi dibandingkan dengan rata-rata atau mean data sampel penelitian. Nah, berdasarkan ada tidaknya nilai alfa, nantinya uji beda mean satu sampel ini dibagi atas dua jenis. Jadi sangat tergantung dari nilai standar deviasinya. Standar deviasi populasinya apakah diketahui atau tidak. Nah, yang pertama, bila nilai standar deviasi atau TO-nya diketahui, maka kita gunakan uji Z. Jadi dalam pernyataan soal nanti atau kasus nanti kita dapat mengetahui nilai standar deviasi populasi, maka kita gunakan nilai yang menggunakan rumus uji Z. Nah, untuk mendapatkan nilai Z hitungnya, kita gunakan rumus seperti yang tertera pada slide ini, yaitu nilai rata-rata dikurangi dengan nilai nilai rata-rata dikurangi dengan nilai mean-nya, nilai populasinya dibagi dengan standar deviasi per akar N. Nilai rata-rata dikurangi dengan
nilai rata-rata populasinya dibagi dengan standar deviasi populasi per akar N. Nah, bila nilai standar deviasinya tidak diketahui di dalam soal atau kasus nanti, maka kita gunakan uji T. Rumus uji T sama, hampir semirip saja. Rata-rata dikurangi dengan nilai rata-rata populasi, dibagi dengan standar deviasi sampel, yang tadi adalah standar deviasi populasi. Karena kita tidak mengetahui standar deviasi populasi, maka diganti dengan standar deviasi sampel dibagi dengan akar N. Nah, untuk mendapatkan nilai T tabel, kita gunakan DF-nya atau degree of freedom-nya atau derajat kebebasan dengan mengurangi jumlah data dikurangi 1. Oke ya, jadi ini keterangannya. X bar itu adalah rata-rata data sampel, nanti new itu adalah rata-rata data populasi, to itu standar deviasi populasi, SD itu adalah standar deviasi data sampel, dan N itu adalah banyaknya data atau jumlah sampel. Saya kira itu dulu, kita nanti masuk ke part yang ketiga.